Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartina Suhendra. Saya dari Ekonomi Syariah kelas C18. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang analisis hukum bayatain fi bai'ah. Pertama, transaksi adalah kegiatan yang hampir dilakukan setiap hari oleh umat manusia di dunia. Setiap jual beli akan berakhir dengan transaksi dan akad yang akan menyelesaikan jual beli tersebut. Pada zaman sekarang ini banyak sekali lembaga yang menawarkan produknya dengan beberapa akad yang belum jelas hukumnya, khususnya dalam agama Islam. Seperti hakikat awal, Islam memang selalu menjaga tingkah laku umatnya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk akad jual beli. Sebagai umat Islam, haruslah kita mengikuti ajaran dalam agama dan sunnah-sunnah Rasul yang sudah diriwayatkan dalam beberapa hadis. Dalam Islam ada beberapa larangan akad, salah satunya adalah bai'atain fi bai'ah. Baik, langsung saja ke poin A, yaitu hadis yang melarang akad bai'atain fi bai'ah. Rasulullah SAW telah melarang dua jual beli dalam satu transaksi. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Hadis ini syahih menurut At-Tirmizi dan Ibnu Hibban. Bai'atain fi bai'ah ini akan menyebabkan terjadinya 2-in-1. Bai'atain fi bai'ah menurut Imam Syafi'i adalah model transaksi yang dilarang Rasulullah SAW dengan istilah dua jual beli dalam satu jual beli, yaitu bai'atain fi bai'ah. Ada dua macam, yaitu yang pertama, contohnya apabila penjual mengatakan, aku jual barang ini kepadamu dengan harga 300 secara cash, tetapi apabila kredit maka aku akan menjual kepadamu dengan harga 500. Lalu pembeli mengambil tanpa kejelasan cara dan harga yang mana yang harus dia pilih di antara kedua pilihan tersebut. Yang kedua yaitu, aku jual ini kepadamu dengan syarat kamu menjual barang kamu yang itu kepada saya. Dari contoh tersebut, sebagian ulama memberikan ulasan bahwa transaksi yang batal karena adanya selisih harga di atas harga rata-rata sebab adanya penangguhan waktu pembayaran. Langsung saja juga ke poin B, bai'atain fi bai'an. Secara harfiah berarti dua akad dalam satu transaksi, dilarang dalam hadis dan dilarang oleh beberapa ulama. Sini juga ada beberapa riwayat hadis, yaitu telah menceritakan kepada kami Hanad telah menceritakan kepada kami Abdan bin Sulaiman dari Muhammad bin Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah SAW melarang melakukan dua penjualan dalam satu kali transaksi. Dalam hal ini ada hadis serupa dari Abdullah bin Amru, Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud. Abu Isa berkata, hadis Hurairah menjadi hadis hasan syahih dan menjadi pedoman amal menurut para ulama. Sebagian ulama menafsirkan hadis ini, mereka berkata, maksud penjualan dalam satu transaksi ini adalah perkataan seseorang, aku menjual pakaian ini kepadamu dengan tunai seharga 10 dan kredit seharga 20 tanpa memisahkannya dari satu dari kedua transaksi tersebut, maka tidak apa-apa jika akadnya jatuh pada salah satu. Poin C, di sini ada beberapa jenis-jenis transaksi yang dilarang dalam Islam. Yang pertama yaitu maisir. Maisir merupakan bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan, di mana disepakati bahwa pihak yang menang akan mengalami keuntungan, sedangkan yang kalah akan mengalami kerugian besar. Yang kedua adalah goror, yaitu transaksi yang tidak mengandung kejelasan, di mana si penjual tidak tahu pasti apa yang dia jual. Begitu juga sebaliknya, si pembeli tidak tahu apa yang dia beli. Contohnya seperti seseorang yang menjual hewan, tapi hewan itu masih berada di dalam kandungan. Dan contohnya lagi yaitu seseorang yang menjual tanaman, yang tanaman itu belum jelas berbuah atau tidak. Yang ketiga yaitu tadlis, yaitu salah satu pihak menyembunyikan informasi dari pihak lainnya sehingga menimbulkan keuntungan pada satu pihak dan merugikan pihak lain. Contohnya seperti seseorang yang menjual baju tetapi ternyata
Baju tersebut memiliki kecacatan di lengannya, tetapi si penjual tidak memberitahu si pembeli, maka si pembeli akan dirugikan. Yang keempat yaitu riba. Riba dapat diartikan mengambil kelebihan yang dilakukan dalam bertransaksi yang bertentangan dengan syariat. Mungkin jenisnya itu, contohnya itu seperti mengurangi timbangan. Dan jenis riba itu digolongkan menjadi 4, yaitu riba fad, riba nasi'ah, riba qard, dan riba jahiliyah. Dan masih banyak lagi akad larangan dalam Islam. Baik, maka dapat disimpulkan bahwa akad bai'atain fi bai'ah, di mana ada dua akad dalam transaksi, dilarang dalam agama Islam sesuai dengan hadis Rasul dan beberapa pendapat ulama tentang bai'atain fi bai'ah. Seperti yang kita ketahui, Islam adalah agama yang mengatur setiap perilaku pemeluknya. Setiap aturan yang ada dalam Islam tidaklah terjadi tanpa alasan yang jelas. Seluruh aturan dalam Islam bertujuan untuk melindungi dan menjaga umat muslim dari kesalahan-kesalahan yang dapat menyesatkan, karena akan ada ketenangan ketika umat muslim mentaati peraturan tersebut, termasuk dalam kegiatan jual beli. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.